Halo, Shalom. Selamat pagi buat semua sahabat doa. Pagi hari ini kita akan lanjut untuk mendengarkan renungan dan juga kesaksian. Dan pagi ini renungan yang akan saya bawakan dengan judul Pemberian Kristus yang Terbaik. Nah, sebelum kita akan memulai untuk mendengarkan renungan dan kesaksian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Allah Maha Besar, kami datang memohon kepadamu, biarlah Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian, dan juga terlebih Roh Kudus untuk membantu kami untuk memahami apa yang hendak Engkau katakan melalui renungan dan kesaksian pada pagi hari ini. Terlebih tuntun dan sertai hamba-Mu Tuhan, taruh perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu semua hanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan biarlah kami dapat merasakan berkat dan sukacita Kristus melalui renungan dan kesaksian pada pagi hari ini. Tuntun dan sertai semua acara ini di dalam nama Yesus, kami telah berdoa, amin. Oke. Baik sahabat doa, biasanya kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka pastinya kita akan sangat senang ya. Mungkin di saat kita mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, atau bersekolah, ataupun berkuliah, dan bahkan mungkin bekerja di tempat yang kita inginkan, kita akan sangat senang, kita bersyukur, dan kita merasa bahwa ini adalah pemberian Tuhan yang terbaik bagi kita. Sebagai anak-anak, di saat kita diberikan sesuatu yang kita inginkan dari orang tua kita, kita pastinya akan sangat senang dan kita akan sangat berterima kasih kepada orang tua kita. Nah, di dalam Alkitab ada satu ayat di mana Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa di saat kita meminta, maka Bapa yang di surga akan memberikan pemberian yang terbaik. Nah, apa pemberian yang terbaik itu? Di dalam kitab Lukas 11 ayat 13, di sana dikatakan bahwa Yesus pada saat itu dia beritahukan kepada murid-muridnya bahwa apabila kamu meminta kepada Bapa yang di sorga, maka dia akan memberikan pemberian yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Nah, sahabat doa, kita telah menerima pemberian yang terbaik, pemberian yang terbesar yang kita tahu adalah Yesus Kristus yang telah meninggalkan kemuliaan surga. Dia datang ke dunia ini. Kita tahu di dalam Filipi 2 dijelaskan bahwa dia meninggalkan semuanya, menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba, bahkan dia mati di kayu salib untuk menggantikan kita semua. Nah, mari kita lihat Ellen White katakan betapa pentingnya pemberian yang terbaik, yaitu Roh Kudus ini. Ellen White katakan di dalam Testimonies for the Church volume 8 halaman 22, dia katakan bahwa mengapa kita tidak merasa haus akan pemberian Roh Kudus, padahal dengan inilah kita dapat memperoleh kuasa. Mengapa kita tidak membicarakan, mendoakan, dan mengkhotbahkan hal ini? Nah, sahabat doa, merupakan hal yang begitu penting mengenai Roh Kudus, karena Roh Kudus ini sangat memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Nah, sahabat doa, saya pertama kali mendapatkan buku yang ada di screen ini, Steps to Personal Revival, atau dalam bahasa Indonesianya langkah-langkah kebangunan rohani pribadi, pertama kali pada tahun 2017. Saat saya membaca buku ini, sahabat doa, saya benar-benar sangat diberkati, di mana buku ini mengajarkan kepada saya bahwa tentang kebutuhan kita yang sangat kita butuhkan sebagai seorang Kristen setiap saat, setiap hari di dalam kehidupan kita. Nah, pelajaran yang saya dapat itu membuat saya merenung ya, mengevaluasi diri saya secara pribadi, khususnya dalam kerohanian saya, dan saya benar-benar merasa bahwa saya belum benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya saat itu saya berdoa kepada Tuhan, saya memohon agar Tuhan menolong saya untuk bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saat saya membaca buku ini, di dalam buku ini menjelaskan bahwa ada 3 kelompok orang
dengan hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Nah, di dalam buku ini menjelaskan bahwa yang pertama adalah orang dengan hubungan tanpa hubungan. Jadi Alkitab menyebutnya sebagai manusia duniawi. Yang berikut adalah hubungan nyata atau penuh. Ya, Alkitab menyebutnya sebagai manusia rohani. Dan yang berikut adalah hubungan sebagian. Hanya tampak luarnya, jadi Alkitab menyebutnya sebagai manusia kedagingan atau manusiawi. Jadi sahabat doa, kata-kata duniawi, rohani, kedagingan, dalam firman Tuhan ini bukan mengukur tentang kedalaman rohanian kita. Namun kata-kata ini menggambarkan bahwa bagaimana hubungan saya ataupun masing-masing kita pribadi dengan Tuhan. Nah, di dalam buku kitab 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16 dan juga 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 14, di sana menjelaskan tentang ketiga kelompok ini. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa manusia duniawi dia sama sekali tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, dan dia tidak memahami. Manusia duniawi ini dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Dia hidup di dunia ini dengan kehidupan yang tidak mencari Tuhan atau jarang sekali mencari Tuhan. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yang berikut itu dijelaskan bahwa mereka ada di dalam gereja. Nah, dijelaskan di dalam ayat 15 dan 16 dikatakan bahwa manusia rohani itu menilai segala sesuatu dan dia memiliki pikiran Kristus. Nah, orang yang rohaniawan, dia adalah orang Kristen yang sejati. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia menjadikan Kristus sebagai pusat dari kehidupannya. Nah, sedangkan yang berikut, yang selanjutnya, Rasul Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4 bahwa tentang anggota gereja yang duniawi. Jadi kita dapat melihat sahabat doa di sini bahwa ketiga kelompok ini kriterianya adalah bagaimana hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Nah, di dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus 4 kali dia menyebutkan bahwa manusia duniawi. Nah, sahabat doa, dalam buku ini dijelaskan bahwa seseorang bisa saja menjadi anggota gereja untuk waktu yang singkat atau bertahun-tahun dan tetap dalam kondisi Kristen duniawi. Nah, apa arti duniawi? Nah, dikatakan bahwa arti duniawi yaitu orang ini hidup dari kuasa daging, yang adalah kekuatan dan kemampuan normal dari seorang manusia. Selanjutnya hal ini berarti orang tersebut tidak dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak cukup dipenuhi oleh Roh Kudus. Sahabat doa, ada sebagian orang yang berpandangan bahwa kelompok ini hanya terdiri dari orang-orang yang secara nyata, terang-terangan, mereka hidup di dalam dosa. Namun apabila kita melihat dari apa yang Rasul Paulus katakan kepada orang-orang duniawi itu sebagai saudara-saudara, ini berarti bahwa dia sedang berhadapan dengan anggota-anggota gereja. Nah, Rasul Paulus tidak dapat berbicara dengan mereka seperti dia berbicara dengan orang-orang yang rohaniawan. Nah, ini berarti bahwa mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus atau belum cukup dipengaruhi oleh Roh Kudus. Jadi dia harus berbicara dengan mereka. Dia harus berbicara dengan mereka. Dikatakan dalam ayat ini bahwa dia berbicara dengan mereka sebagai bayi-bayi dalam Kristus. Ini berarti bahwa mereka belum bertumbuh dalam iman sebagaimana mestinya. Nah, seseorang dapat memiliki banyak pengetahuan tentang Alkitab, tetapi tetap belum bertumbuh secara rohani. Nah, Helmut Haubel yang menulis buku Langkah-langkah Kebangunan Rohani Pribadi ini, dia katakan bahwa pertumbuhan rohani berkaitan erat dengan penyerahan penuh kepada Yesus dan hidup bersama Roh Kudus. Sahabat doa, hal yang paling penting untuk disadari adalah dalam kelompok mana kita berada. Hal ini akan membantu kita menganalisa diri kita sendiri untuk memperhatikan hidup kita sendiri
bukan orang lain. Bagaimana hubungan pribadi kita, saya ataupun sahabat-sahabat doa secara pribadi dengan Tuhan. Lebih detail dari materi ini itu dijelaskan dalam buku Langkah-langkah Kebangunan Rohani Pribadi ini. Namun pada pagi hari ini saya hanya ingin fokus untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga bagi kita semua bahwa betapa pentingnya Roh Kudus setiap saat di dalam kehidupan kita. Nah, sahabat doa, dari apa yang saya baca, saya merenung dan saya melihat ke diri saya sendiri dan saya tahu di kelompok mana saya berada. Saya menyadari bahwa saya masih menjadi anggota gereja yang duniawi, yang terkadang masih merasa ketidakpuasan, kekecewaan, atau masih mengandalkan kekuatan diri saya sendiri dalam kehidupan kerohanian saya. Dan saya benar-benar ingin agar Tuhan bisa mengubahkan hidup saya dan merasakan bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat. Nah, saya berdoa kepada Tuhan untuk memberikan saya seorang partner doa. Karena di dalam buku ini dijelaskan bahwa bagaimana pentingnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan untuk selalu meminta dan menerima pemberian terbaik, yaitu Roh Kudus. Namun di buku ini juga menjelaskan betapa pentingnya seorang partner yang bisa bersama-sama dengan kita untuk berdoa dan bertumbuh secara rohani. Dalam buku ini banyak sekali kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang begitu luar biasa. Mereka menceritakan tentang bagaimana kuasa Tuhan melalui Roh Kudus memperbaharui, mengubah hidup mereka. Dan itu terjadi setelah mereka membaca buku ini dan mempraktekkan apa yang diajarkan di dalam buku ini. Dan mereka juga selain memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, mereka juga meminta agar Tuhan memberikan mereka seorang partner yang bisa bersama-sama berdoa dengan mereka. Dan banyak sekali mujizat yang terjadi. Dan saya begitu diberkati dan saya juga ingin merasakan pengalaman seperti apa yang disaksikan oleh orang-orang yang membagikan kesaksian mereka melalui buku ini. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya ingin untuk bisa memiliki seorang partner doa untuk berdoa bersama selama 40 hari berdoa. Karena apa yang disaksikan dari buku ini. Dan karena itu adalah akhir di tahun 2017 dan adalah persiapan untuk 10 hari berdoa di awal tahun 2018. Jadi saya juga meminta kepada Tuhan untuk memberikan saya partner doa untuk bisa berdoa bersama di 10 hari berdoa. Nah, lalu suatu ketika di salah satu WA group, saya lihat di sana ada WhatsApp dari Kak Ioy. Di situ dia kirim sebuah undangan untuk berdoa 10 hari dengan menggunakan Zoom. Nah, saat itu saya waktu baca saya bilang ini apa ya Zoom? Terus saya coba cari tahu tentang Zoom, saya mulai baca, terus saya download aplikasi itu. Setelah itu saya japri ke Kak Ioy. Dan saya bilang ke Kak Ioy tentang undangan itu. Terus saat itu Kak Ioy respon sangat cepat sekali. Terus dia langsung nanya kepada saya bahwa, kamu mau join? Dan akhirnya saya bilang kepada Kak Ioy bahwa saya mau untuk join buat berdoa bersama di 10 hari berdoa. Dan saya menyadari bahwa Tuhan menjawab doa saya ketika saya meminta kepada Tuhan untuk memberikan saya seorang partner doa. Nah, seperti yang Kak Ioy saksikan pada saat itu bahwa belum banyak yang menggunakan aplikasi Zoom ini. Jadi Kak Yoyo mengajarkan saya bagaimana penggunaan aplikasi ini dan akhirnya kita mulai dengan 10 hari berdoa. Nah, saya tetap berdoa kepada Tuhan untuk bisa memiliki pengalaman 40 hari berdoa ya, seperti kesaksian yang disaksikan oleh orang-orang yang menceritakan bagaimana Tuhan mengubah hidup mereka melalui buku ini. Dan ketika akhir dari 10 hari berdoa, saya ingat pada saat itu Kak Yoy ajak kita yang join pada saat itu, mau tidak kita tetap melanjutkan untuk doa ini. Dan puji Tuhan, saat itu akhirnya kita putuskan untuk tetap melanjutkan untuk berdoa bersama pada saat itu. Dan dengan pertolongan Tuhan,
dengan penuh tantangan, kelompok ini bisa terus berjalan dengan kasih karunia hingga ada saat ini. Nah, sahabat doa, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh mengizinkan saya bisa berada di dalam kelompok doa ini. Banyak hal yang saya dapatkan, yang saya pelajari, hal-hal yang baru, dan bahkan bisa mengenal sahabat-sahabat doa ya, walaupun mungkin kita belum bertemu secara langsung. Dan tim yang bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, di dalam setiap perbedaan yang kita miliki, terus belajar untuk lebih rendah hati, lebih sabar, dan terus belajar untuk bisa mengandalkan Tuhan. Dan saya secara pribadi diajarkan oleh Tuhan ketika saya memiliki roh yang suka mengkritik, ketika melihat ada sesuatu yang salah, tapi Tuhan mengajarkan saya juga melalui kelompok berdoa ini bahwa ketika mendengarkan kesaksian-kesaksian dari sahabat doa, mendengarkan renungan, dan juga sahabat doa lainnya mengingatkan, maka saya terus belajar ya hingga saat ini, dan belajar juga untuk terus meminta maaf ketika ada yang salah. Dan puji Tuhan, melalui renungan yang saya siapkan dan saya bagikan pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan saya bahwa saya sangat membutuhkan Roh Kudus setiap saat dalam kehidupan, baik secara pribadi ataupun dalam pelayanan yang saya lakukan. Nah, sahabat doa, penulis buku ini katakan bahwa ada satu ayat khusus dalam Alkitab di mana Yesus benar-benar memerintahkan kita untuk meminta Roh Kudus. Tidak ada ayat lain yang saya tahu di mana Yesus dengan penuh kasih mendesak kita untuk benar-benar mengerti. Ayat-ayat ini terdapat dalam pelajarannya tentang doa dalam Lukas pasal 11. Di sini Yesus menekankan 10 kali di mana kita harus meminta Roh Kudus. Nah, selanjutnya dia katakan bahwa dia ingin meyakinkan kepada kita bahwa Bapa di sorga tidak akan sangat mungkin tidak memberikan kepada kita Roh Kudus ketika kita memintanya. Dia katakan bahwa undangan yang mendesak ini menunjukkan keyakinan Yesus bahwa kita akan kehilangan sesuatu yang sangat penting jika kita tidak secara terus-menerus meminta kecurahan Roh Kudus. Nah, sahabat doa, Yesus ingin meyakinkan kita bahwa kita pasti akan menerima Roh Kudus ketika kita meminta dengan cara yang benar. Nah, ajaran Yesus tentang doa ini adalah sebuah proses yang unik. Roh Kudus adalah pemberian yang membawa berkat-berkat lain di dalamnya. Nah, sahabat doa, pemberian seperti ini tidak bisa dipaksakan kepada saya ataupun masing-masing kita, hanya bisa diberikan kepada mereka yang menyatakan keinginan untuk memperolehnya dan menghargainya. Sahabat doa, Roh Kudus akan diberikan kepada kita apabila kita menyerahkan diri kita kepada Yesus, dan Roh Kudus akan diberikan kepada kita yang terus-menerus mempertahankan komitmen yang dinyatakan dengan rasa rindu kita akan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita berserah penuh karena kita percaya kepada Tuhan, dan kita mengikuti dalam segala hal perkara, dan juga kita meninggalkan cara berpikir kita dan setiap jalan kita sendiri untuk mengikuti jalan Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tidak ada niat buruk dalam pikiran kita, dalam diri kita, dan kita mengenal dan mengakui bahwa kita sangat kekurangan dan kita benar-benar membutuhkan akan kuasa Roh Kudus, dan kita terus menerus memintanya setiap saat dalam kehidupan kita. Sahabat doa, menurut Yesus, kenapa dia datang ke dunia ini? Dia berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sahabat doa, Yesus juga menunjukkan kepada kita bahwa sumber dari kehidupan yang berkelimpahan adalah Roh Kudus. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak
perayaan hari itu, yaitu Hari Raya Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru dalam kitab Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yesus katakan bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sahabat doa, Roh Kudus adalah sumber kehidupan yang berkelimpahan yang akan memberikan damai di hati kita. Yesus ingin agar kita menerima pemberian yang terbaik ini. Sahabat doa, selama Yesus hidup di dunia ini, apakah dia memberikan teladan yang sama? Apakah penting bagi Yesus untuk menerima Roh Kudus setiap hari? Ellen White katakan bahwa setiap pagi dia berkomunikasi dengan Bapanya di surga, menerima darinya baptisan Roh Kudus. Yesus benar-benar adalah teladan bagi kita dalam hal ini. Menjadi sebuah pertanyaan, renungan secara pribadi untuk saya dan juga bagi kita masing-masing bahwa jika Yesus setiap hari meminta Roh Kudus, lalu sepenting apakah Roh Kudus bagi masing-masing kita? Nah, Rasul Paulus sangat memahami maksud ini yang dikatakan oleh Yesus dalam suratnya bagi gereja di Efesus. Dia mengukuhkan dalam Efesus 1 ayat 13 bahwa mereka telah dimeteraikan oleh Roh Kudus saat mereka menjadi orang percaya. Dan dia mendorong mereka untuk berketetapan dalam Efesus pasal 5 ayat 18, dan dia menghimbau jemaat di Efesus, dan pastinya bagi kita saat ini, hendaklah kamu penuh dengan roh, atau biarlah engkau secara terus-menerus dan berulang-ulang dipenuhi dengan roh. Sahabat doa, kita lihat di sini bahwa jika kita menerima Roh Kudus pada waktu kita dilahirkan kembali, kita tetap membutuhkan itu untuk penyegaran kita setiap hari. Dalam kata-kata terakhir Yesus yang diucapkannya, Yesus menyampaikan sukacita dan harapan dengan berkata bahwa Roh Kudus akan datang menggantikan dirinya. Yesus mengatakan sesuatu yang mengejutkan bagi murid-muridnya dalam kitab Yohanes 16 ayat 7. Yesus katakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini berarti bahwa solusi yang baru di mana dia bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus lebih bermanfaat dibandingkan keberadaan Yesus secara pribadi. Dengan cara ini Yesus menjadi tidak terbatas karena dia dapat bersama-sama dengan setiap orang dimanapun saja dia berada. Inilah sahabat doa, pemberian terbaik yang Kristus berikan bagi murid-muridnya dan juga bagi kita, yaitu Roh Kudus. Sahabat doa, marilah kita terus menyadari setiap saat akan kebutuhan kita buat Roh Kudus. Di saat Yesus ada di dunia ini, ketika dia setiap hari memiliki waktu untuk berhubungan dengan Bapa di surga, apalagi kita pada saat ini. Biarlah kita terus berserah kepada Tuhan, dan kita terus meminta Roh Kudus kepada Bapa di surga setiap saat dalam doa, dan Tuhan akan memberikan kepada kita pemberian terbaik ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua dengan sukacita Kristus. Saya bawa dalam nama Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau untuk undangan yang sangat mendesak ini yang disampaikan oleh Yesus, bahwa kami sangat membutuhkan akan Roh Kudus dalam kehidupan kami setiap saat. Kami memohon ya Tuhan, biarlah Engkau menguasai akan diri kami di sepanjang kehidupan kami saat ini, dan tolong kami Tuhan untuk merasakan sukacita Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga dapat membagikan sukacita Kristus itu kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui renungan ini. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Amin.